Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Lutfi Bayaki akan membuat tugas makalah paragraf 1 revisi mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Bu Siti Zahro SI MSI. Langsung saja ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Unsur-unsur paragraf terdiri dari kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat penegas, dan alat transisi. Berdasarkan kehadirannya dalam paragraf, unsur tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib yang terdiri dari kalimat topik dan kalimat penjelas. Selanjutnya ada unsur tidak wajib, yaitu kalimat penegas dan alat transisi. Unsur wajib harus selalu hadir dalam paragraf dan sebaliknya, sedangkan unsur tidak wajib tidak selalu harus hadir dalam paragraf. 1. Kalimat topik dan kalimat penjelas. Kalimat topik atau kalimat utama dalam kalimat yang terdapat dalam paragraf yang mengandung gagasan pokok satu topik. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf berisi tentang penjelasan dari topik utama yang dibahas di paragraf gagasan utama. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam kalimat topik, yaitu sebaiknya tidak kalimat majmuk dan berupa kalimat tunggal. B. Kalimat penjelas ada yang bersifat unsur primer dan tidak langsung atau sekunder. Kalimat-kalimat penjelas harus sesuai dengan gagasan pokok dan juga tidak boleh berlebihan. Adapun pengertian kalimat penjelas, yaitu kalimat yang memberikan penjelasan tambahan atau detail rincian dari kalimat pokok suatu paragraf. Yang kedua, kalimat penegas dan kalimat transisi. Kalimat penegas merupakan kalimat yang berfungsi menegaskan kembali maksud kalimat topik dan terdapat dalam paragraf campuran yang berfungsi juga penutup paragraf. Kalimat penegas tidak harus mutlak ada, namun tergantung kepada si pengarang atau si pembuat paragraf. Yang B. Alat transisi. Alat transisi merupakan sarana perpautan antara kalimat dalam paragraf atau antara paragraf dalam karangan, dan juga bisa disebut penanda atau penghubung antar paragraf. Kalimat transisi berfungsi sebagai penghubung jalan pikiran dua paragraf yang berdekatan. Bagian kedua yaitu pembahasan. 1. Pengertian paragraf. Paragraf juga sering disebut juga alinea atau bagian wacana dan juga bab dalam suatu karangan yang mengungkapkan suatu ide pokok. Di dalam sebuah tulisan atau karangan biasanya terdapat bagian yang agak menjorok ke dalam, bagian yang secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok, itu disebut paragraf. Sebenarnya pengertian paragraf tidak sesederhana itu. Ada banyak perbedaan para ahli sastra mendefinisikan pengertian paragraf, akan tetapi intisarinya atau maksudnya sama. Pada dasarnya paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Kalimat yang membuat gagasan utama dalam sebuah paragraf, tetapi tidak semua gagasan utama perlu dituangkan dalam kalimat topik. Dalam sebuah paragraf, kalimat topik ada yang terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Selain kalimat topik di awal paragraf, ada juga yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Kalimat topik yang terletak di awal dan di akhir paragraf dilakukan apabila informasi yang dikemukakan di dalam paragraf itu sangat banyak atau rumit. 1. Jenis-jenis paragraf. Paragraf dapat dikelompokkan berdasarkan urutannya, pola penalarannya, dan gaya atau wacana isi paragraf tersebut. Paragraf berdasarkan urutannya. Sebuah karangan umumnya terdiri atas 1. Paragraf pembuka, 2. Paragraf isi, dan 3. Paragraf penutup. Ketiga jenis paragraf tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah struktur karangan. Paragraf pembuka menggambarkan ide pokok secara umum, paragraf isi menjelaskan ide pokok itu secara rinci, dan paragraf penutup memberikan simpulannya. Paragraf pembuka menanyakan sesuatu, paragraf isi menjelaskan jawaban pertanyaan itu secara jelas, dan paragraf penutup menyimpulkan jawaban pertanyaan tersebut. 2. Paragraf berdasarkan bentuk wacana. Berdasarkan bentuk wacananya, paragraf dapat dikelompokkan menjadi paragraf paparan, paragraf bahasan, paragraf pemerian, dan paragraf kisahan. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang pernyataannya bertujuan mengonfirmasikan, menerangkan, dan menguraikan suatu gagasan. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang bertujuan memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis.
Paragraf narasi bertujuan mengisahkan atau menceritakan. Paragraf narasi kadang-kadang mirip dengan paragraf deskripsi. Paragraf argumentasi bertujuan menyampaikan suatu pendapat, konsepsi, atau opini tertulis kepada pembaca. Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan pembaca bahwa yang disampaikan itu benar. Paragraf ini menuntut penulisan sebagai menyerahkan bukti, contoh, dan berbagai alasan yang sulit dibantah. 2. Paragraf penanda paragraf. Paragraf dalam sebuah tulisan harus konsisten, menarik minat dan perhatian sasaran pembaca, menantang untuk dibaca dan dipelajari, dan menggunakan bahasa ilmiah dan formal. Berikut adalah beberapa yang penting sebagai penanda paragraf. A. Kalimat baru. Sebuah paragraf pada umumnya diawali dengan kalimat baru dan baris baru yang menjorok ke dalam setidaknya 5 ketukan karakter huruf ke dalam. Selain itu, penulisan paragraf dilakukan dengan cara model penuh. B. Gagasan pokok. Gagasan pokok wajib dimiliki sebuah paragraf yang diwujudkan dalam sebuah kalimat utama. Kalimat utamalah yang singkat isi pokok perencanaan yang disampaikan. Kalimat-kalimat menjelas paragraf. Yang B. Gagasan pokok. Gagasan pokok wajib dimiliki sebuah paragraf yang diwujudkan dalam sebuah kalimat utama. Kalimat utamalah yang singkat isi pokoknya perencanaan yang disampaikan. Kalimat menjelas paragraf. A. Kepaduan bentuk. Kepaduan bentuk atau kepaduan makna berkaitan dengan teknik paragraf. Jumlah kalimat menjelas yang mendukung gagasan utama, dan tentunya gagasan utama harus memiliki sebagai pengikut ide penulis. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.